merupakan sunnahnya ayah kalian. Siapa ayah ayah kita nih? Siapa ayah dalam agama adalah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita nih dalam masalah agama itu ayah, namun ayah nang manusia ini kan Nabi Adam kan pemulaannya, tapi ayah milah, ayah agama yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam salawatullah alaihi wasallam. Masyhur kan ceritanya Nabi Ibrahim itu disuruh menyembelih anak. Banyak beberapa riwayat yang mengatakan sebab Nabi Ibrahim itu jadi diperintah Allah menyembelih anak itu. Di dalam kitab Iqazul Himam lah, syarah hikam, di situ mengemukakan riwayat diceritakan bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah diberi Allah mukjizat lah, diberi izin oleh Allah untuk bisa melihat apa yang terjadi di muka bumi ini. Ya, di Quran wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin, surah Al-An'am adalah. Jadi demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard. Nah, ini kerajaan langit dan bumi. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau wahid itu udah kayak drone lah, apa drone tuh Pak, yang bisa memonitor mulai atas. Nah, jadi diberi Allah Nabi Ibrahim itu mukjizat kawa melihat muka bumi ini dari atas. Nah, pas Sidin melihat diberi penglihatan itu, terlihatlah oleh Sidin orang yang bermaksiat. Di situ bermaksiat, di situ bermaksiat, di situ menjinet, misalnya bahari kan bang jinet lah, mabuk, sini macam-macamnya kan terlihat nih sedunia ini kan terlihat Sidin. Nah, ngarannya Sidin melihat nangka itu, marahlah beliau. Ini orang nih kada tahu diuntung, makan dari rezeki Allah, tinggal di bumi Allah, tapi membangkang. Ketika Nabi Ibrahim melihat orang-orang maksiat kayak tadi, langsung minta kepada Tuhan, ya Allah matii. Ini ngarannya doa Nabi, ya lo kabulai mati langsung. Melihat ulang misalnya di bumi ini orang memaksiat, marah nih lah, ya Allah habisi matii. Mati habis. Nah, jadi tuh Nabi Ibrahim tuh sempat bahari gitu, melihat ada orang maksiat, saking cintanya Allah tuh lah, kada senang lah maksiatnya, berdoa habisakan ya Allah, mati langsung. Nah, lalu ditegur Tuhan. Nah, ini kan Nabi Ibrahim meminta untuk sedikit-sedikit matii. Jadi Allah kan bahasa kita adalah itu kan hambaku, bagaimanapun itu ciptaanku, disuruh matii. Nah, sekarang sembelih anak kamu. Nah, itu ceritanya di riwayatnya nih lah, kenapa jadi disuruh Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih putra beliau nang lawas ditunggu-tunggu. Jadi Nabi Ibrahim itu diceritakan beliau itu lawas menghadang anak, sudah ya sepuh lah sini tuh bisi anak. Nah, lalu akhirnya disuruh, setelah lama penantian lama, anak masih sudah agak beranjak besar, lucu-lucunya disuruh untuk menyembelih. Nah, tapi Nabi Ibrahim sukses setelah diuji tadi, dasa bujur ditunaikan, dan diganti oleh Allah Ta'ala kurban tadi itu dengan kibas, dengan hewan lah. Jika kada diganti itu bisa habisan kita nih berataan. Nah, itu sudah diganti Tuhan tadi lah. Qalu fama lana fiha ya Rasulullah. Lalu para sahabat Nabi berkata, kita nih pun dapat apa wahai Rasulullah? Nah, itu kan sunnahnya abah terdahulu nih lah Nabi Ibrahim. Nah, makanya itu Nabi Ibrahim setelah ditegur Tuhan tadi, Sidin berubah doanya. Ampih sih mendoakan orang nang maksiat tuh mati ampih. Nah, faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, siapa nang berumpat lawan ulun itu golongan ulun. Tapi nang membangkang bang lawan ulun nih, kada mau umpati nih ajaran Nabi Ibrahim nih, maka itu maha pian, sesungguhnya maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya mau nang bermaksiatnya Allah, pian maha pengampun maha penyayang. Ada bahari, habisi matii. Kami bang dapat apa nih sahabat nih, dapat apa ya Rasulullah dari kurban nih?
Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Setiap bulu daripada nang hewan kurban itu diganjar satu hasanah. Jadi pian misalnya nukar sapi berkurban adalah berapa ratus tuh bulunya, coba hitungi pian. Kada tuntung tuh semalaman menghitungi bulu sapi itu berapa. Setiap bulu hewan kurban itu diganjar Tuhan satu hasanah. Satu hasanah itu kali 10, 100 saja. Makanya nukar hewan kurban itu kan nang sunahkan nang bagus ya lo, jangan nang kada bulunya ya lo. Mining berarti kan. Ini ada bulunya tadi. Fadilahnya satu bulu tadi, satu rambut hewan tadi itu diganjar Allah satu hasanah. Hasanah itu kan di dalam Quran, manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa nang datang membawa satu hasanah, dapat satu hasanah adalah pahala, maka itu diganjar asyru amsalihha, 10 kali lipat. Berarti luar biasa tuh pahalanya lah. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal. Nah itu fadilah. Nah kemudian kita membahas masalah adab-adab. Adabul udhiyah, adab dalam berkurban. Yang pertama, yustahabbu liman aradal udhiyata, disunnahkan bagi orang nang menghendaki untuk berkurban. Nah, jadi ada di sini ibu-ibu atau bapak-bapak nang berkurban tahun ini lah. Sunnah nih, idza dakhala alaihi syahrul dzulhijjah, kalau masuk atasnya itu bulan Zulhijjah. Ini bulan apa? Masih Zulqa'dah lah. Nah, bila tuh lumus masuk Zulhijjah hari apa? Hah? 3 hari lagi lah. Nah, jadi jaga tuh. Bila masuk bulan Zulhijjah, sunnah alla yahliqas sya'ra ra'sih. Nah, agar dia itu jangan memangkas rambut kepalanya. Aw wajhih, atau rambut di wajah. Di mana rambut di wajah? Sasengot tuh kan, ya janggut. Apalagi pokoknya nang di wajah. Au badanihi, atau rambut di awak, nang dadanya berbulu misalnya. Misalnya inilah. Nah itu sunnah jangan mencukur. Wala yuqallimu azfarahu, dan disunnahkan jangan memotong kukunya. Jadi punya hendak motong kuku tuh berdahulu ya lo sebelum masuk Zulhijjah 10 hari itu kan paling ada 10 hari itu. Nah sampai kapan itu batasnya tuh? Hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Jadi menyembelihnya itu tanggal 11 Zulhijjah, berarti 11 hari itu menahan. Mau tanggal 13 ya berarti 13 hari itu menahan kurang lebihnya ya Allah. Nah itu tadi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita, junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, man kana indahu dzabhun, barang siapa yang di sisinya ada sembelihan, maksudnya itu hendak menyembelih kurban, yuridu, yang dia ingin ayyazbahahu, yang dia ingin untuk menyembelihnya, untuk kurban ialah faro'a hilal dzulhijjah, maka dia melihat, kemudian dia melihat hilal bulan sabit Zulhijjah. Nah tanda masuk bulan itu kan bulan sabit lah. Fala yamussa, maka janganlah dia menyentuh min sya'rihi, daripada rambutnya itu. Wala min azfarih, dan jangan dia menyentuh daripada kuku-kukunya. Syai'an, sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia berkurban. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini jumhur ulama 3 mazhab, mazhab Syafi'i lah, mazhab kita inilah, mazhab Hanafi, mazhab Maliki berpendapat sunnah hukumnya tadi, kada menggawe kayak tadi itu. Makruh punya menggawe. Makruh hukumnya. Nah, yang mengharamkan itu satu mazhab, mazhab Hambali. Jadi jangan bahwalan. Ujaran itu haram je. Nah, haram je. Nah, akhirnya kada bertaguran dua laki bini gara-gara masalah kuku aja ya lo. Nah, ujaran bini potong je kuku pian. Nah, ini jangan. Nah, cuman tadi makruh menurut jumhur, menurut mayoritas tadi. Nah, sunnah hukumnya kada menggawe kayak tadi. Nah, dijaga
Nah, sampai kena tanggal menyembelihnya. Nah, itu tadi. Wal hikmatu fi dzalika. Hikmahnya apa? Hikmahnya kenapa garang mesti nang kayak tadi? Hikmahnya at-tasyabbuhu bil muhrim. Kita itu menyerupai lawan orang nang beihram. Kita ini kan sudah mantasyabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Kalau siapa nang menyerupai dengan satu kaum kan dianggap itu dari kalangan itu juga. Kita ini kan sudah kada berhaji, kada berumrah nih lah. Tasyabbuh menyerupai barang. Tasyabbuhnya di mana? Orang nang beihram itu kan kada boleh potong kuku. Bayar dam. Beihram lah. Nah, kita ini hanya sebagian aja larangannya. Potong rambut, cukur-cukur, potong kuku. Ada orang beihram tuh banyak. Apa? Minyak wangi. Oh, ada boleh. Nah, tentu orang beihram semprot ses. Bayar dam itu. Nah, potong rambut kada boleh. Lawan bini hubungan kada boleh. Damnya unta pian ngeri. Nah, kada tahan nih misalnya hendak berumrah berhaji beihram tegawe lawan bini seorang tuh lawan bini orang halal itu. Tapi kena damnya tuh besar, unta berapa tuh nilainya ada dalam fikih haji itulah. Nah, kita tuh kan kada berhaji mentasabbuh maumpati kayak orang beihram barang, yaitu menjaga diri mulai dari tanggal 1 tadi itulah untuk kada memotong-potong kuku, untuk kada bercukur-cukur rambut. Minyak harum boleh. Nah, minyak harum boleh. Enggak ada apa-apa. Nah, ini sunnahnya tadi jangan memotong kayak tadi, kuku-kuku tadi. Lawan hikmahnya apa pulang? Nah, kurban itu lah salah satu faidah kurban itu al-fida. Fida itu tebusan. Orang nambah kurban itu ada sisi penebusan. Arti tebusan tuh mun orang berkurban dosa-dosa itu diampuni Tuhan. Amun kita berpotong kuku berdahulu berarti pas kita berkurban ada nang bagian tubuh kita nang kada terkena. Nah, makanya tadi disuruh batasnya sampai menyembelih hewan kurban kita. Nah, itu tadi hikmahnya tadi. Nah, faidah hadza khassun bi sahibil udhiyah wa laysa li ahli baitihi. Yang kena perintah jangan berpotong-potong tadi itu khusus bagi orang nang hendak berkurban. Keluarganya kada kena. Misalnya sakeluargaan nang abahnya nang laki hendak berkurban, nang jangan berpotong kuku tuh laki. Kada nang bininya kada juga ya lo. Kada tuh kada apa-apa kada bininya kada berkurban, anaknya kada kena tadi, kada kena kesunahan. Nang disunahkan menahan diri tadi itu si laki nang berkurban tadi itu. Ya juzul lil mudhahi idza dhahara hilalu dzulhijjah ila waqtil utiyah ayyadhu at-tayyib wa yujami'u az-zawjah wala haraja alaih. Boleh bagi orang yang berkurban kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah lah sampai waktu menyembelih untuk memakai harum-haruman boleh. Nah, jadi kada masalah pian kada makruh memakai minyak wangi. Wa yujami'u az-zawjah, nah berhubungan lawan istri. Kalau pun kada boleh dalam bulan. Nah, itu nang kada boleh itu kan bubuhan nang di sana yang ihram nang haji kada boleh. Nah, itu wala haraja alaih, tidak ada dosa atasnya itu. Nah, itu tadilah. Nah, tapi kalau misalnya kukunya bang rastung kukunya patah darurat nih mun kada dianu sakit ya tuh kada apa-apa kada makruh potong aja ya lo. Atau misalnya kukunya 7 lapis bumi hibak daki itu kan mahalang wudu kena kada sah kena. Nah tuh potong aja sudah nang kayak itu ya lo. Nah jadi prepare-nya persiapannya tadi sebelum peparak 1 Zulhijjah itu sudahlah kita bercukur-cukur jadi kada tapi panjang tuh lah anunya tuh. Nah itu tadilah. Kemudian kesunahan berikutnya yustahabbu ayyazbaha sahibul udhiyati binafsihi. Sunnah menyembelih bagi orang yang berkurban itu menyembelih sorongonan. Jadi mun pian berkurban sunnahnya pian sendiri nang menyembelih. Nah, kecuali ibu-ibu, mun ibu-ibu nang berkurban tidak dianjurkan untuk menyembelih sorongonan. Sunnahnya berwakil. Harap benar kan ibu-ibu menyembelih sorongonan nih lo. Bisa tersembelih laki ini ini macam-macam laki lo harap oh nih menyembelih nih. Tapi sah ibu-ibu menyembelih. Nah, tapi abdolnya bagi ibu-ibu berwakil. Nah,
Fa in lam yastati, bila inya kada mampu untuk menyembelih, fa alaihi, maka bagi dia disuruh nilah ayyashhada dzabhaha, sunnah menyaksiakan penyembelihannya. Nah, jadi sunnah nih orang-orang yang berkurban hadir waktu penyembelihan tuh hadir. Mun sudah kita kada kau menyembelih, takutan di darah misalnya ya lo, nah, kada galianan aku aja buat menyembelih sapi. Nah, apalagi kena ulun tuh kan kada wani juga. Kayak ulun ini nak kada wani misalnya bawa parak orang menyembelih, kalau pindah salah sembelih kan bahaya ya lo, nah, dikira sapi kan. Nah itu kita menyaksiakan barang, nah, menyaksiakan sunnah hukumnya. Yustahabbu ayyakuna dzabih musliman, nah, yang disunahkan pulang yang menyembelih itu orang muslim. Nah ini ada bahasan lah. Orang Islam halal sembelihannya, termasuk yang halal sembelihannya itu ahlul kitab. Ada Quran tuh wa ta'amuhum apa hilul lakum kah. Nah orang-orang ahlul kitab itu orang yang beragama Nasrani lawan Yahudi, itu ahlul kitab katanya. Ahlul kitab bukan yang selain dua tadi, Nasrani Yahudi. Cuman dalam mazhab Syafi'i ahlul kitab itu ketat persyaratannya. Ahlul kitab itu adalah orang yang mesti Yahudi atau Nasrani nang nenek moyangnya itu menemui Nabi Isa, menemui zaman Taurat asli, menemui zaman Injil asli. Bukan orang, ada orang Banjar misalnya masuk ke agama Nasrani, nah itu lain ahlul kitab menurut mazhab Syafi'i. Sehingga walaupun menyembelih kada halal. Jadi nang ahlul kitab nang bujur itulah itu nang sulit tadi, syaratnya ketat. Nah itu tadilah. Cuman yang ianya meskipun ahlul kitab tadi itu kalau memenuhi syaratnya ahlul kitabnya boleh menyembelih, sembelihannya kita makan, tapi nang abdol tetap kita makan sembelihan orang nang Islam. Terlebih abdol lagi orang Islamnya itu orang nang soleh. Nah, artinya itu nang penyembahyang, nang menjaga sholat, nah yang nang bagus lah kelakuannya. Nah, jangan tukang jinet bandar judol disuruh menyembelih. Nah itu kan sah aja, cuman makruh. Nah, nang kada-kada tadi. Sunnahnya berikutnya yustahabbu sinusikin, wa imraruha ala raqabatil hayawan biquwwatin. Sunnah hukumnya lah menajamkan pisau. Jadi punya anak menyembelih itu pisau tuh tajam. Jangan pisau tuh 20 tahun kada diasah. Tumpul. Ditawak akan tuh bebalar, kada luka lagi bebalar saking tumpulnya. Oh, gayat terus gayatnya mana aja sapi. Ini aksal gayat juga. Tolong yang aksal gayat. Nah, aksal gayat. Nah, itu ada orang baca salawat, kalau salawat apa tuh aksal gayat tuh. Nah, orang membaca salawat tunjina biha min jami'il ahwali wal afat nih. Nang ilmu dadangaran aja ya lo dibacanya aksal gayat ya. Aksal gayat punya aksal gayat. Ya aksal gayat. Oh, gayat ujur nih. Nyembelih sapi aksal gayat. Asal-asal. Nah, asal gayat tuh deh. Nah sunnah menajamkan pisau, dan sunnah melaluakan pisau itu atas leher hewan dengan kuat. Jangan nang bebaya, kuati set supaya kalau anu tuh sekali aja, sekali set itu sudah keluar, sudah terpotong. Kada sapinya bilang mah ngalihain. Nah itu tuh kada merasa bang jadi sapi ya lo. Nah, kemudian sunnah berikutnya istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Bila menyembelih menghadap kiblat sunnahnya. Fahiya asyraful jihad. Ini kada hanya kurban lah, biar menyembelih selain kurban misalnya. Nyembelih ayam, nyembelih itik, menghadap kiblat ya lo. Nah itu paling mulianya arah tuh kiblat. Kemudian ayudji'a asyata awil baqarata ala jambihal aisar li sur'ati ikhrajid dam. Kalau menyembelih kambing atau sapi, sunnah membaringkan kambing sapi itu di sebelah kirinya. Jadi ini sapi adalah ada sisi kanan, ada sisi kiri. Sunnahnya sebelah kirinya nang nempel di bumi, nang dibaringkan. Karena itu mempercepat keluar darah. Bukan nang kanannya nang dibaringkan. Atau beti lantang sapinya di beti lantang, beti harap. itu sunnahnya tadilah di baring ereng. Nah, kalau di daerah mana tuh lah, nah ada nang canggih sudah, nang alat gitu
apa alat supaya sapi ini kada hamuk lah, ada tuh alatnya jadi sapi ini dikapit kayak itu tak tinggal kayak itu aja lagi, atau ada nang beban pembentehan tuh biasanya tali ditalii diikat batis tuh kayak apa cari pesarik terabah sorangan. Nah itu tadi. Kemudian lah at-tasmiyah, sunnah hukumnya membaca basmalah. Jadi ke dalam penyembelihan itu dalam mazhab Syafi'i hukum membaca bismillah waktu menyembelih sunnah, kada wajib tapi sunnah. Nah 3 mazhab mewajibkan. Nah jadi itu makruh, sangat makruh menyembelih kada berbismillah. Nah, sangat makruh. Wa aqalluha, minimalnya berbismillah itu ya sekedar bismillah gitu Bang. Minimal tuh. Wa akmaluha, sepaling sempurnanya bismillahirrahmanirrahim, atau dalam riwayat lain bismillahi Allahu akbar. Kenapa jar kada memakai ar-rahman ar-rahim? Karena kan ar-rahman ar-rahim itu pengasih penyayang loh. Nah, karena menyembelih kan ingat pengasih penyayang, kada tersembelih ya. Nah, jadi Allahu akbar ya, bismillahi Allahu akbar. Wa tasmiyatu sunnatun, dan berbismillah itu hukumnya sunnah, walaisat fardhon. Dan bukanlah fardu dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lain wajib hukumnya, mazhab selain Syafi'i nih. Mun kada bismillah bangkai jadinya. Makanya kita nih supaya sembelihan kita itu sepakat sahnya. Nah, jadi berbismillah tadi. Akhraja Muslim, meriwayatkan hadis oleh Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dzabaha. Hadis riwayat Imam Muslim lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sini menyembelih, qala, beliau bersabda, mengata bismillahi wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah dan Allah adalah maha besar. Yustahabut takbir marratan wahidatan aw salasan, sunnah ketika menyembelih itu bertakbir sekali atau 3 kali. Nah, jadi waktu menyembelih itu bertakbir sekali atau 3 kali. Kemudian yustahabut doa, sunnah berdoa. Nah makanya itu pian-pian nambah kurban sunnah datang ke penyembelihan waktu menyembelih itu berdoa kita. Nah insya Allah tuh dikabulkan apa permohonan kita nang belum kawin, mudahan kawin misalnya tuh. Berkat berkurban nih lo. Nah macam-macamnya doa kan. Yustahabbu antakunal udhiyah fi darihi. Nah ini jarang tegawilah. Sunnah hukumnya kurban itu menyembelihnya di rumahnya. Liyusyarika jami'ul ahli fit du'a wal ajr, supaya menjadi berserikat seluruh keluarga dalam doa dan pahala. Wa idkhalus surur, dan supaya wa idkhalis surur, memasukkan kebahagiaan alaihim atas mereka, wal barokah, dan keberkahan fil bait, di dalam rumah. Nah, kemudian coba pian ulama telah memberikan faidah telah Nabi Ibrahim telah hakun mengorbankan anak kesayangan sidin Nabi Ismail, jadi korban. Nah, walaupun akhirnya kan ditebus ya loh. Nah, berkah berkorban itu, salah satu keberkahan kurban itu, di antara zuriat Nabi Ismail itu ada seorang manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang berkurban itu insya Allah zuriatnya berberkah. Sebagaimana Nabi Ismail adalah, nah itu dari zuriat sidinlah lahir Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah itu kan berberkah tuh gara-gara berkurban tadi. La ilaha illallah. Kemudian yustahabbu ayyakula minha syai'an, sunnah hukumnya bagi nambah kurban memakan sebagian. Nah memakan sebagian daripada hewan kurbannya tadi itu. Nah, kalau nang abdolnya itu, kalau ini kurban sunnah lah, nah, abdolnya itu sekunyah 2 kunyah. Nah, itu kalau hendak kena abdol lah, orang nambah kurban tuh makannya ya sekunyah 2 kunyah sekedarnya. Nah, yang paling abdol adalah hatinya iwak, hati hewan itu. Nah cuman kan biasanya dia kada puas punya sekunyah 2 kunyah. Nah setidaknya ya jangan dimakan semua lah. Semua. Ada yang wajib kan diberikan ke fakir miskin. Nah, rawal Baihaqi
telah meriwayatkan hadis oleh Imam Al-Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu min qabli udhiyatih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memakan dari hati hewan kurbannya. Nah, jadi itu gawian Nabi telah memakan, perbuatan Nabi adalah beliau memakan hati hewan kurban beliau. Yustahabbu idza arada taqsimaha ayyakuna sulusan lahu wa li ahli baitih wa sulusan lil aqarib wal ahbab wal jiran wa sulusan lis sadaqah. Sunnah bagi orang yang berkurban kalau hendak membagi hewannya, maka dibagi tiga. Sepertiga sagan inya lawan keluarga ahli bait, sepertiga sagan kerabat, sagan orang-orang yang dicintai, jiran, sepertiga sagan sedekah ke fakir miskin. Nah, jadi hendaknya sedianya sepertiga tadi hewan tadi dibagi. Nah, di antara adabnya pulang misalnya, jangan menyembelih di hadapan hewan yang lain. Nah, jadi sapi melihatnya kawannya disembelih, stres sapinya. Itu banyak dilupakan orang lah waktu penyembelihan lah. Oh, santai berokok pulang tukang sembelihnya. Oh, santai tertawa-tawa. Sapi kawannya dihiga melihat kawannya. Nah itu Islam tuh mengajarkanlah kasih sayangnya adalah sampai ke hewan. Karena itu maulah, wah stres hewan melihat kawannya disembelih. Nah itu jangan, berarti ditutupi supaya jangan inya melihat penyembelihan tadi itu. Nah ini apalagi sudahnya kan ada bulan haram lah. Bulan haram dalam 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Bulan haram yang pertama Zulqa'dah nih, kita nih Zulqa'dah nih bulan haram. Kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. 3 nih beraid. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 terpisah bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu disebut bulan haram. Kenapa disebut bulan haram? Haram itu kan bisa berarti larangan, bisa berarti mulia gitu. 1 karena itu bulan mulia. Yang kedua, orang-orang mulai zaman bahari, mulai zaman jahiliyah sampai zaman Islam itu tradisinya itu kadahakun berperang di bulan haram. Musuh-musuh nang kayak apa nih? Mun bulan haram ampih banyak gencatan senjata. Nah, jadi mun bulan haram ini kata ulama menggawi kezaliman di bulan haram itu dosanya lebih ganal dibanding di bulan lain. Nah di bulan Zulqa'dah nih, nah, menilap korupsi misalnya. Korupsi kan kezaliman. Korupsi di bulan ini lawan korupsi di bulan selain ini. Nah, bulan Maulid korupsi lawan bulan Zulqa'dah korupsi. Ganal dosanya lebih ganal menggawi di bulan ini. Kezaliman lain yang lain misalnya nyembati orang, memukuli orang. Nah, termasuk Zulhijjah kena, dan terlebih lagi 10 awal Zulhijjah. Jadi disunahkan, dianjurkan bana kita 10 awal itu mengisi dengan amal soleh kebaikan. Di antaranya mengamalkan, mendawamkan, memperbanyak 10 awal itu dalam kitab Fathul Mu'in membaca surah Al-Fajr. Nah, pian punya amalan apa aja yang bagus dibaca 10 Zulhijjah, 10 awal tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antaranya mengamalkan membaca surah Al-Fajr. Buka juz 30 tadi subuh kita baca nih. Wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr. Nah, 30 ayat lah kok kurang lebih itu. Nah, jadi itu dianjurkan. Nah, karena di situ Allah bersumpah walayalin ashr, demi malam 10. Nah, malam nang 10 itu apa? Ya 10 hari nang Zulhijjah itu. 10 malam pertama Zulhijjah. Kemudian di dalam bulan Zulhijjah itu disunahkan puasa juga ya loh. Nah, boleh, bahkan dianjurkan mulai tanggal 1-nya itu berpuasa. Nah, ini sulit bang lah, apalagi bagi LLS malam. Apa LLS tuh? Nang lamak-lamak di saruan ini kan kali. Puasa mulai awal ya bisa berkurus tuh ya loh. Nah itu tapi itu sunnah. Setidaknya mungkin ada kawa aja aku mulai awal puasa banyak saruan nih. Nah, nak Abdul lagi disuruh puasa tanggal berapa? 9 yang disebut juga dengan puasa Arafah. Puasa Arafah ngarannya be. Itu wah itu kafarat dosa nang 2 tahun. Dosa 2 tahun kita nih lah
itu diampuni. Cuman dosa kecil, dosa besar bertobat ya loh. Dosa-dosa kecil nang berkaitan dengan Allah mau kita gawi puasa nang 9 tadi 9 Zulhijjah itu diampuni oleh Tuhan. Amun berkaitan lawan manusia kada kawa, kada bayar hutang misalnya. Aku aja puasa aja 9 Zulhijjah lunas hutang sudah, kada kawa nang gitu tetap bayar hutang ya loh. Nah itu tuh fadilahnya. Dan lagi puasa tarwiyah. Nah, tarwiyah itu adalah apa? Tanggal 8. Jadi Nabi Ibrahim itu kan dapat wahyu dari mimpi, lewat mimpi menyembelih anak. Nah, tanggal 8 itu Sidin masih ragu-ragu. Ini perintah Allah kah atau bukan dari setan kah? Menyuruh menyembelih nih. Tanggal 8 tarwiyah. Nah, itu masih ragu beliau. Nah, itu sunnah puasa di situ. Nah, pas hari 9 itu hanya mantap Arafah, kan mengenal sudah, tahu sudah bahwasanya itu dari Allah. Nah akhirnya melakukan nanti penyembelihan tanggal 10-nya itu. Nah itu diantara amaliyah nang di bulan Zulhijjah telah nang 10 awal pertama itu. Nah mudah-mudahan kita diberi taufik lah untuk mengamalkan dan kita termasuk orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian sedikit masalah takbiran. Ini belahnya 2 hari raya kan kita nih, ada hari raya Idul Fitri, ada hari raya Idul Adha. Nang paling besar itu sebenarnya Idul Adha. Cuman di Indonesia nang heboh tuh Idul Fitri. Ya kalau liburnya lebih panjang ya apa mudik ya lo orang bapak datang ke rumah nih mudik silaturahimnya lebih banyak di Idul Fitri. Padahal nang lebih ganal Idul Adha. Apalagi dengar pacangan pinanya kira-kira Idul Adha ini teimbai hari Jumat. Itu Haji Akbar. Teimbai adalah pas 10 Zulhijjahnya hari Jumat. Nah, atau misalnya Arafahnya hari Jumat. Nah itu adalah jadi tergabung nih 2 hari raya Jumatnya lawan hari raya Idul Adha. Nah itu beda takbirannya. Kalau Idul Fitri takbiran itu dimulai malam hari raya sampai sholat Idul Fitri. Imam takbir Idul Fitri ini jadi lebih singkat dan sifatnya takbir mursal ngarannya. Takbir mursal itu takbir nang kada terikat dengan sholat. Harusnya orang takbiran Idul Fitri itu sepanjang itu bang, mulai maghrib tuh sampai sholat Idul Fitri. Kada ada kita kan tentang sembahyang hanya takbiran atau semua hanya takbiran. Padahal kalau Idul Fitri mursal artinya kada berikat sholat terus saja sepanjang di berapa jam itu. Tapi kalau Idul Adha takbirnya itu disebut takbir muqayyad. Takbir muqayyadnya itu artinya takbir nang disunahkan setiap tuntung sholat. Sholat fardu, sholat sunnah, bahkan sholat jenazah. Mulai kapan waktunya? Nah ini nang jarang diketahui. Dalam mazhab Syafi'i khususnya mulai bertakbiran Idul Adha, mulai bertakbiran Zulhijjah itu subuh hari Arafah sebenarnya. Nah, ada kita kadang takbirannya kan bila malam harayanya. Nah, padahal nang disunahkannya itu mulai tanggal subuh nang hari Arafahnya itu nah, imbas subuh hari Arafah. Itu mun kita gawi banyak bisa nang protes. Karena kada tahu itu. Nah, itu subuh hari Arafah itu sudah sunnah untuk bertakbiran. Dan takbirannya setiap sholat. Mulai subuh hari Arafah sampai nang terakhir batasnya itu maghrib tanggal 13. Nah, jadi 13 Zulhijjah itulah hari tasyrik terakhir. Kan mun sudah maghrib beda sudah habis dah. Mun sudah maghrib habis. Jadi takbiran itu sunnah kita sholat sunat biasanya. Biarlah datang ke masjid sholat sunnah itu masjid sunnah bertakbiran. Ya kalau sabumek bang ya lo nah takbiran sorangannya Allahu Akbar la ilaha illallah Allahu Akbar. Nah itu nah tuntung sembahyang sunat, sholat fardu baca takbiran, sholat jenazah baca takbiran. Nah itu sunnahnya ketika takbiran Idul Adha. Lagi pula bedanya pulang mun sholat Idul Fitri disunahkan makan dulu. Nah, sembahyang Id kalau sembahyang Id hari raya Idul Fitri sunnah makan dulu. Ya makan tuh kalau di hadis tuh kurma bang, karida nang soto, sop, sate 2 piring 3 piring. Nah tuh ya
kurma sebutannya, cuman ya makan lah supaya membedakan kita ini kada puasa lagi. Tapi kalau Idul Adha sunnahnya itu imsak, terlebih bagi nambah kurban. Bagi nambah kurban disunnahkan jangan makan sampai inya makan dari hewan kurbannya, amun sanggup. Biasanya apalagi menyembelihnya Sabtu ya loh mbah, ada makan-makan bekurus nih LLS nih, lamak-lamak nih. Nah itu tadi sunnahnya gitu lah. Jadi punya hari raya Idul Adha tahan dulu, jangan makan, jangan minum mulai subuh tuh lah, karena sudah bayang ayuha. Nah itu sunnahnya. Mungkin sampai sekian, mudah-mudahan jadi renungan bagi kita. Adakah yang mungkin kita bicarakan? Yeah. Nah, ini beda pula. Kalau kurban itu yang diberikan ke fakir miskin wajib mentah, wajib hukumnya mentah. Kalau kurban kada boleh aku masak jebretan dia bari serantang seorang, kada boleh kurban. Tapi kalau akikah sunnah yang masak, sunnah kada wajib. Misalnya pian akikah menyembelih kambing akikah nih, pian bari seplastik seorang mentah, salah akikahnya sah, cuman kada abdol. Yang sunnahnya dalam akikah dimasak. Nah itu bedanya, beda kurban lawan akikah. Jadi punya ada nang akikah misalnya di situ, maka sunnahnya inya masak dan dia berikan kepada orang-orang, termasuk di dalamnya ada fakir miskin gitu. Nah itulah. Nah Pak. Untuk sholat fardu nang terakhir asar, cuman kan masih memungkinkan misalnya ada orang nang sholat apa misalnya setelah ada orang sholat jenazah imba asar misalnya, nah itu kan tetap disunahkan. Nah setidaknya batasnya sampai maghrib tuh batas terakhir benar untuk takbiran ya. Ada lagi maghrib, ada lagi maghrib nang 13 setelah 13 Zulhijjah itu sudah pindah hari dah 14 Zulhijjah nih tuh. Ada lagi? Nah, mengorbankan sudah meninggal ya. Nah, mengorbankan orang sudah meninggal. Ada 3 model. Nah, melibatkan orang yang sudah meninggal dalam kurban ini ada 3 model, boy. Ada yang disepakati sahnya, ada nang diperselisihkan boleh kadanya. Setidaknya 2 nang disepakati, 1 nang diperselisihkan. Yang pertama nang dibolehkan sepakat kalau berwasiat. Sebelum meninggal si ini berwasiat, aku punya mati kurbanakan aku. Nah, ini kandengan rupanya orang nilah. Kurbanakan abah kita lihat menyaku mati itu nang jual tanah nito. Arti orang ini meninggalkan warisan berwasiat. Wasiat itu kan syaratnya kada boleh lebih sepertiga ya lo. Nah, jadi dilihat hartanya, mau hartanya sedikit aja, sapinya separoh habis, nah itu ini sepertiga batasnya. Kalau orang nang mati sebelum inya mati berwasiat, sudah mati kan ada berwasiat ya lo. Sebelum mati berwasiat untuk dikurbankan, maka hukumnya wajib bagi ahli waris sebelum membagi warisan lah. Ini ada orang kan bagi warisan dulu, wasiatnya kada dijalankan, mimba diwasiyatin yusabiha audain. Nah, sebelum wasiat dan utang hanya berbagi. Nah, jadi wasiat itu ditunaikan dulu. Tukarakan sapi, tukarakan kambing, wajib hukumnya. Oleh karena itu, kalau yang seperti ini kada boleh memakan ahli waris nang keluarganya tadi. Karena kurban wajib wasiat. Nah, itu model pertama. Model nang kedua nang disepakati nih bolehnya nang berkurban atas nama orang hidup
pahalanya dihadiahkan ke orang mati. Nah, ini disepakati. Siapa misalnya habis hidup kan kurbannya. Cuman ya Allah, pahala kurban ulun ini ulun hadiahkan lawan arwah semadinahan arwah nang meninggal nih, sealkahan di Madinah tuh dihadiahkan ke situ. Lebih dari 7 boleh. Karena itu pahala, bukan atas nama ya loh. Mun atas nama kan sapi ber-7, tapi untuk pahala itu kada terbatas. Nah, itu boleh. Pahala adalah itu untuk pahala untuk orang yang meninggal. Nang ketiga, yang diperselisihkan boleh kadanya berkurban atas nama orang yang mati tanpa wasiat. Nah, ini diperselisihkan. Berwasiat kadida sih dia. Kemudian atas nama nang arwah, aku aja hendak berkurbankan siapa almarhum ini ya, abahnya misalnya almarhum siapa nininya. Bolehlah itu. Di sini ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i kada boleh, kada sah. Yang kuat dikarenakan kurban itu kan punya sisi alfida, penebusan. Ngarnya penebusan itu mesti beizin. Di apa beizin dua orang mati. Datangnya ke kubur kailah aku mengorbankan biannya. Ya. Buka kan. Nah, itu kan kadang kalau kita beizin. Nah, ibadah itu kan ada kalanya ibadah itu memang perlu izin kan, kayak berkorban itu kan pian nih hendak mengorbankan orang lain bukan keluarga pian mesti beizin kan. Nah, termasuk orang mati tadi. Makanya dalam mazhab Syafi'i pendapat nang kuat kada sah untuk mengorbankan orang yang telah mati atas nama orang mati tadi tanpa wasiat. Pendapat nang kedua dalam mazhab Syafi'i ini khilaf juga. Pendapat yang kedua mengatakan boleh. Imam Rafi'i Imam Rafi'i itu mengatakan boleh. Itu ada juga di dalam kitab Hasyiah Qalyubi, itu ada penjelasan itu. Jadi menurut Imam Rafi'i yang ngarannya kurban ini sodakoh, ngarannya sodakoh sedangkan orang mati kan boleh, atas nama orang mati boleh. Jadi terserah hendak memakai pendapat yang mana. Cuman kalau kita condong memakai yang pendapat kedua tadi, yang membolehkan tadi. Nah, karena itu naun minas sodakoh ya lo, termasuk bagian daripada sodakoh. Atau pian anak cara nang tadi atas nama orang hidup, cuman pahalanya dihadiahkan segan orang yang meninggal. Itu tadilah jelas kira. Sampai ya? Baru lah. Asal lawas mana? Langsung ada. Nah, mana tadi? Nah, sedikit masalah darah. Nah, ini kan ada kaitannya nih. Dalam mazhab Syafi'i ada pembahasan juga masalah apa hukum darah yang menempel di daging. Nah, ini kan pacang banyak penyembelih memasak daging nih ya lo. Nah, darah yang menempel di daging dan di tulang hewan yang disembelih dengan benar itu menurut pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i hukumnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Artinya anda nih daging menempel darah di situ, langsung pian masak, maka tuh kada apa-apa dimakan karena dimaafkan. Nah, bahkan masalahnya kalau misalnya daging yang nempel darah itu dibasuh dengan banyu, maka harus betul-betul bersih. Amun kada bersih 100% malah kada dimaafkan lagi darahnya. Nah, ini ilmu nih supaya adalah mbak apik tadi. Mun membasuh, kita basuh daging tadi itu malah mesti bersih bujur. Amun masih ada nempel darah kada dimaafkan lagi. Nah, yang dimaafkan itu kalau memang asal nempel darah di situ dibuat, nah itu dimaafkan. Nah, itu pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Biasanya ibu-ibu masak dibasuh kalau ada. Dibasuh lah. Nah, dibasuh ya lah. Nah, itu kalau ikut pendapat mazhab Syafi'i yang kuat, mun hendak membasuh juga pastikan kadida darahnya bersih. Nah, itu pendapat yang kuat. Imam Nawawi, nah ini Imam Nawawi lah. Imam Nawawi itu mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i itu terkenal pian luar biasa.
umur sini meninggal 45 tahun. Bujang. Bujangan kada sempat kawin saking sibuk lawan ilmu. 45 tahun tapi karyanya luar biasa, banyak sampai sekarang dibaca. Imam Nawawi itu punya pendapat kaul mukhtar lah, pendapat sidin mengatakan darah yang nempel di daging itu suci, bukan najis makfu. Nah ini lebih nyaman lagi. Jadi kalau cara menurut Imam Nawawi pian basuh meskipun kada bersih benar kada apa-apa menurut Imam Nawawi. Cuman nang apiknya kayak tadi lah, maunya dibasuh juga mesti hilang sama sekali darahnya. Bahkan lebih nyaman nang langsung dibuat ya lo, nang masih nempel darah nih langsung dimasak, itu lebih dimaafkan aja itu nih itu. Tapi nang jadi masalah mungkin karena banyu dibasuh, nah itu mesti bersih betul-betul. Nah itu fikih mengenai darah. Fikih mengenai darah tadi. Punya dagingnya kena ketempelan kotoran bang ya apa aja, nah itu dibasuh hamil. Karena dimaafkan itu. Boleh pek tahi sapi misalnya di dagingnya bagian buritnya kan misalnya lo. Nah itu basuh ham itu, jangan langsung dibuat, karena dimaafkan itu. Kenapa dia rasa hijau-hijau aja. Kita makan tahi sapi ya lo. Nah di antara daging kurban itu ada bagian-bagian yang makruh untuk dimakan. Contoh yang makruh dimakan empedu. Nah, adalah nang makan empedu hewan adalah sapi, kambing kan ada empedu, tapi empedu lah nang hijau adalah cairannya itu najis. Jadi ulun pernah melihat ada orang menyembelih kada beizin ke panitia kada apa, diambilnya empedu tadi taguknya langsung kop. Najis hukumnya haram karena mengandung cairan tadi, haram hukumnya. Nah, kantong empedunya ini kan setelah dibuang cairannya, jadi kantong empedunya itu kan dibasuh suci, apa hukumnya makannya? Makruh. Nah, kantongnya mun cairannya najis haram lah, tapi punya kantong mungkin ada yang memakan ada bahasan gitu ya loh. Kantong empedu makruh. Kemudian makruh hukumnya memakan kelamin hewan. Nah, ini adalah nang makan sini lah. Nah, amun sapi jantan kelaminnya anu jasa gen obat kuat. Sapi termasuk kelamin yang betina kayak itu juga kan ada jenang ketujuh makan nang kayak tadi tuh, bolehlah makan itu ya, kada dosa, cuman makruh makan nang model kayak tadi itu. Nah itu diantaranya nang makruh untuk dimakan. Nah, lah belum juga lah kan tidak nang ditanyakan, kalau udahan jelas saja itulah. Nah insyaallah karena kita sambung ke ini perayaan minggu depan, insyaallah minggu depannya lagi hanya kita menyambung kitab syarah sitin kita. Nah mudah-mudahan diterima Allah segala amal ibadah kita, diberi panjang umur, berberkah dalam taat ibadah, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وقنا عذاب القبر وعذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Isak